Prajurit itu menarik tirai yang menutupi sangkar. Di dalam menahan seorang gadis kecil tanpa mata. Dia perlahan angkat tangannya. Dia akan menjadi seorang ayah. Tapi ramalan dia akan mati dalam perang besok. Putranya yang baru lahir juga akan sendirian. Pasti prajurit ini tidak percaya kata-kata itu. Berpikir dia hanya mencoba menipunya untuk menjadi pembelot. Gadis itu terus bernubuat. Jika besok mereka naik sapi perah untuk berperang, maka prajurit itu akan mempercayai kata-katanya. Tidak mungkin ada sapi perah di medan perang. Prajurit itu merasa ini terlalu liar. Tidak peduli nubuatan ini. Lihat tentara yang terluka. Kapten berkata orang-orang ini sangat beruntung. Karena mereka tidak bisa lanjut pertempuran. Mereka bisa pulang. Pada saat ini, ada kabar baik. Dia bilang semua orang tidak perlu ke garis depan besok. Karena sudah membawa mereka kuda. Selanjutnya, dia menyuruh semua orang memilih pelana. Karena terbuat dari kulit sapi premium. Maka dinamai, sapi perah. Setelah mendengarkan ini, Rumples panik. Dia mengingat ramalan Sir. Dia masih belum bertemu dengan putranya yang baru lahir. Dia tidak ingin mati begitu. Jadi dia tanpa ampun pakai kapaknya untuk mematahkan satu kakinya. Dia juga bisa pulang kampung. Tapi istrinya bilang dia menghancurkan dirinya untuk menghindari perang. Tersebar di mana-mana. Maka dia dan putranya dapat penghinaan semua orang. Lebih suka suaminya mati di medan perang. Juga tidak ingin dia hidup seperti pengecut. Setelah itu, dia meninggalkan putranya dan kabur. Rumples membesarkan putranya sampai 13 tahun. Hari itu, seseorang di desa datang mencari orang untuk tentara. Karena pertempuran sangat mendesak. Jadi raja menurunkan usia wajib militer menjadi 14 tahun. Rumples harus bawa putranya dan melarikan diri. Dalam perjalanannya bertemu dengan kavaleri. Pemimpin segera mengenali Rumples. Selanjutnya, di depan putranya, dia mengejek Rumples. Bersiap untuk menangkap putra Rumples. Rumples memohonnya mengampuni putranya. Dia setuju ganti semua sebagai imbalannya. Tetapi pemimpin bilang dia tidak punya uang, dan tidak punya hak. Hanya harga diri yang bisa diinjak-injak. Meminta Rumples untuk mencium kakinya yang belum dicuci 3 bulan. Akan biarkan mereka pergi. Demi putranya, dia harus berlutut dan menanggung penghinaan. Pengemis merasakan akar semua ini. Karena dia terlalu lemah. Dia bilang Rumples yang gelap itu kuat. Karena dia memiliki belati ajaib di tangannya. Dengan memilikinya, bisa dapat kekuatan yang luar biasa. Dia mematuhi kata-katanya, bakar seluruh kastil. Kemudian mencuri belati. Dan memanggil yang gelap dari sana. Tapi yang gelap tidak mematuhinya. Tapi juga melontarkan hinaannya dan anaknya anak haram. Kata-kata ini menusuk hati Rumples. Dengan marah dia menusukkan belati itu ke dada yang gelap. Kegelapan hilang, yang gelap menjadi pengemis itu. Rumples tidak mengerti kenapa. Mungkin dia sedang mencari pelepasan. Kekuatan sihir tidak sebagus yang dipikirkan Rumples. Setiap kali dia lakukannya, harus membayar harga yang sama. Saat dia keluar belatinya. Kemudian nama yang gelap menjadi Rumpelstiltskin. Dia akhirnya berkekuatan melindungi putranya. Meski hanya goresan di kulit luar. Dia juga pakai sihir untuk mengubah orang yang kejam menjadi siput. Satu kaki diinjak dan dihancurkan. Sihir sangat kuat, dengan mudah buat orang hilang hati nurani. Anak bilang dia sudah berubah. Berharap ayahnya bisa kembali seperti semula. Tapi begitu serigala merasakan bau amis darah gimana makan rumput. Dia memohon kepada para goblin di hutan. Dia tahu pasti ada jalan. Biarkan ayahnya berubah kembali. Goblin hijau muncul kasih anak itu kacang ajaib. Jika melempar kacang itu akan dapat membukanya. Jalan ke dunia lain. Dunia di mana sihir tidak ada. Dia bawa ayahnya ke dalam hutan yang dalam. Buang kacang ajaib untuk membuka pusaran waktu. Arus kuat menyapu mereka ke dalamnya. Tapi saat itu, Rumples menyesalinya. Sihir adalah kepercayaan dirinya. Tanpa sihir dia juga tidak akan melindungi putranya. Takut menghadapi kenyataan.
Dalam kepanikan, dia dengan ceroboh melepaskan lengan putranya. Ketika dia kembali sadar, pusaran waktu ditutup. Dia mendorong semua kesalahan dan tanggung jawab pada Goblin Hijau. Tapi Goblin Hijau sudah pakai tips sihir terakhir. Hanya kutukan yang kuat yang bisa dibuka jalan menuju dunia tanpa sihir. Tetapi juga harus membayar harga yang sangat mahal. Rumples tidak peduli. Dia kehilangan semua yang dia bisa. Karena ingin rencananya sempurna. Dia pergi mencari Sir yang dikatakan hilang lama. Sir bilang cara menemukan putranya tidak jelas dan tersembunyi. Jalan masa depan yang bergejolak tidak jelas. Hanya ada satu cara. Itu warisan dari kemampuan Sir. Jelas Rumples setuju. Proses pewarisan yang sangat menyakitkan. Kehidupan Sir juga telah berakhir. Tapi ini rilis yang dia inginkan. Pada akhirnya, Sir memberi Rumples satu ramalan terakhir. Kutukan yang kuat untuk menghilangkan dunia peri yang sedang tumbuh. Tapi pelaksananya bukan dia. Musuh bebuyutannya hanya seorang anak 10 tahun.